Halo, jumpa lagi dengan saya Puji Kristiani. Salam kasih, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka. Ya, di video ini saya akan masih membahas tentang gereja Jawa. Kali ini saya membahas tentang Gereja Kristen Pasundan, sebuah riwayat perjuangan di tanah Sunda. Sejarah GKP atau Gereja Kristen Pasundan bermula jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa VOC, meskipun terdapat jemaat Melayu di Batavia yang sebagian besar terdiri dari budak, penginjilan di Jawa Barat menghadapi hambatan besar. Ingin tahu hambatan besar itu apa saja? Saksikan video ini. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan terpanggil untuk melayani umatnya. Kita berjaga berbagi pada sesama, berhidup di rumah bersama, bersaksi bersekutu serta melayani. Itulah panggilan bagi hamba setia. Hambatan besar karena statement masyarakat yang kuat terhadap agama Islam yang berakar kuat di budaya Sunda. Upaya-upaya awal oleh Perserikatan Zending Belanda atau disingkat NZG dan tokoh-tokoh seperti F.L. Anting meskipun berhasil menjangkau komunitas Tionghoa dan Ambon, tapi mereka masih mengalami kesulitan besar dan dalam menggait hati masyarakat Sunda. Pada tahun 1863, 3 misionaris NZV tiba di Jawa Barat. Namun hasilnya tetap mengecewakan. Selama bertahun-tahun mereka berjuang keras dengan segala macam penginjilan dan pelayanan mereka. Mulai dari mereka belajar bahasa Sunda, merawat orang sakit, mendirikan sekolah, tapi mereka tetap menolak keras. Nah, baru di tahun 1868 ada sepasang suami istri Sunda mau dibaptis. Tapi sayang sekali, akhirnya sepasang suami istri ini harus diusir oleh masyarakat. Perkembangan GKP kemudian ditandai dengan pembentukan jemaat-jemaat yang dilayani oleh NZV yang pada tahun 1900 berjumlah 1.660 anggota, termasuk 365 orang keturunan Tionghoa. Jumlah ini meningkat menjadi 6.215 pada tahun 1937 dengan perkiraan 2.500-an orang Sunda asli. Dari jemaat-jemaat ini muncul Gereja Kristen Jawa Barat yang awalnya bercorak Tionghoa akhirnya berubah menjadi bercorak Indonesia. Tahun 1878 sebuah sekolah penginjil didirikan di Depok bertujuan mendidik tenaga penginjil untuk seluruh Indonesia. Meskipun dampaknya lebih terasa bagi gereja-gereja di luar Jawa. Nah, ada kata Depok. Kawan-kawan, Depok itu ada arti atau singkatannya. Bagi yang tahu apa sih arti kata Depok? Silahkan komen di kolom komen, oke? Ya, kembali. Cita-citakan gereja Sunda yang mandiri menjadi pendorong utama para misionaris. Mereka menyebut diri sebagai Gereja Injili Sunda. Ini menunjukkan betapa besar keinginan mereka agar gereja di Jawa Barat tidak menjadi cabang dari gereja induk di luar negeri.
Tetapi perjuangan menuju kemandirian penuh sekali tantangan. Meskipun pentahbisan tua-tua pertama terjadi pada tahun 1880, tetapi seringkali tua-tua itu hanya dianggap sebagai tenaga kerja para misionaris tanpa hak penuh untuk melayani sakramen. Nah, pertemuan-pertemuan jemaat Sunda seringkali tidak disukai oleh para misionaris. Situasi seperti inilah yang kemudian berubah ketika Kramer dan Noether berkunjung di tahun 1932. Dalam hasil penelitiannya yang mendalam tentang hambatan penginjilan di Jawa Barat, dan akhirnya berujung pada peresmian Gereja Kristen Bumi Putra di Tanah Pasundan pada 14 November 1934 yang kemudian menjadi Gereja Kristen Pasundan atau GKP. Hidup di tengah masyarakat Muslim. Keberadaan GKP di tengah masyarakat yang masih mayoritas beragama Islam tentu tidak mudah, sekalipun para misionaris awalnya masih kadang-kadang menjalin hubungan positif dengan umat Muslim. Pendekatan mereka umumnya melibatkan penolakan dan kritik terhadap Islam. Namun pada tahun 1920-an dan 1930-an terjadi pergeseran dengan beberapa misionaris mulai menganggap Islam lebih serius dan bahkan belajar bahasa Arab. Pertumbuhan GKP tentu memiliki hambatan. Salah satunya yang signifikan adalah hubungan antara pemimpin pribumi dan Islam. Para pemimpin ini yang seringkali merupakan pejabat desa juga memegang posisi penting di dalam masjid setempat, sehingga menyulitkan para misionaris Kristen untuk mendapat pijakan. Sikap pemerintah kolonial yang kurang positif terhadap misionaris Kristen juga menjadi tantangan. Jadi, di sisi lain tantangan mereka datang dari luar, yakni Muslim. Di sisi lain juga masih tetap dari luar, yaitu pemerintah kolonial juga. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di video sudah lalu, pemerintah kolonial tidak bersahabat dengan para misionaris. Ini pernah saya bahas ya, begitu. Nah, Kramer berpendapat bahwa para misionaris tetap terpisah dari masyarakat Sunda. Artinya, para misionaris gagal memahami konteks budaya setempat. Mereka mencoba menyebarkan Injil dengan gaya mereka. Bahkan mereka yang belajar bahasa Sunda sering sekali mengabaikan budaya dan tradisi masyarakat. Kesenjangan ini berasal dari kecenderungan para misionaris untuk memaksakan ide-ide mereka dan perspektif Barat tanpa memahami konteks lokal secara mendalam. Nah, kurangnya pemahaman sosiologis dan pelatihan yang tepat di antara para misionaris semakin memperburuk keadaan. Kebutuhan sensitif budaya itu penting, menurut perspektif Ririn. Kritik Kramer menyebabkan pergeseran pemikiran, terutama dengan W.M. Ryken. Ryken berpendapat bahwa keberhasilan misi Kristen yang terbatas di Sunda disebabkan oleh penolakan para misionaris terhadap tali paranti. Tali paranti ini budaya begitu. Bagi kawan-kawan Sunda yang tahu tali paranti, silakan komen di kolom komen supaya menambah wawasan kami tentang budaya Sunda. Aspek penting sekali. Jadi tali paranti ini aspek penting dalam kehidupan Sunda yang mencakup kewajiban sosial dan tradisi. Nah, penolakan ini menurut Ryken menyebabkan aliansi orang Kristen Sunda dari masyarakat mereka sendiri. Dia menyarankan agar orang-orang Kristen itu bisa menerima tali paranti dan bahkan mempertimbangkan sunat sebagai elemen penting dalam kehidupan Sunda. Dengan alasan bahwa penerimaan seperti itu
akan menjembatani kesenjangan antara orang Kristen dan komunitas mereka. Rikin tidak menemukan dasar Alkitabiah untuk menolak sunat sebagai ritual peralihan menuju kedewasaan. Saya sependapat dengan apa yang diutarakan oleh W.M. Rikin. Setelah kemerdekaan Indonesia dan penerapan peraturan gereja sendiri, hubungan antara Sending dan pendeta Sunda mengalami ketegangan. Pada tahun-tahun pertama terdapat rasa curiga di antara mereka. Tapi setelah 4 tahun berjalan, perasaan negatif ini mulai memudar dan bahkan hilang. Dan pendeta jemaat lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan guru jemaat yang sering dianggap sebagai pembantu Sending. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Sunda yang mulai memahami bahwa agama Kristen bukanlah agama Belanda. Di kalangan cendekiawan Sunda, terdapat individu yang terbuka terhadap pertanyaan hidup dan memiliki hubungan positif dengan orang Muslim terpelajar. Selama periode ini juga terjadi peningkatan jumlah jemaat. Dengan jumlah jemaat dewasa meningkat dari 19 menjadi 26 antara tahun 1934 sampai dengan 1938. Ya, meskipun organisasi gereja masih dapat berfungsi selama penjajahan Jepang, periode 1945 hingga 1947 membawa kekacauan dan disintegrasi. Konflik militer di Jawa Barat sangat tajam dan gereja mengalami penderitaan. Tetapi orang Sunda yang beragama Kristen umumnya mendukung perjuangan kemerdekaan yang mengarah kepada kepercayaan lebih kuat daripada masyarakat. Ikatan dengan Sending mulai dilepas setelah pertemuan hangat pasca penyerahan Jepang. Di samping peningkatan jumlah, juga terdapat pertumbuhan kesadaran. Hingga tahun 1959, beberapa pendeta dan dokter Sending Belanda masih aktif di GKP. Namun pada tahun 1950-an, pekerja Belanda tidak lagi diizinkan di Indonesia. Sending Herford ingin mempertahankan ikatan dengan GKP. Tapi apa boleh buat, bahwa keputusan itu harus diterima. Pada tahun 1963, Dr. C. Jensen meninggalkan Jawa Barat. Tetapi kemudian beliau kembali di tahun 1964, diikuti oleh pendeta L. Fleer. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, hubungan dengan Sending Herford menjadi kurang intensif. Sekalipun bantuan dana masih terus berlanjut. Pada tahun 1987, GKP terdiri dari 39 jemaat dalam 3 klasis dan memiliki 5.026 keluarga. Jumlah pendeta juga meningkat dari 33 menjadi 44 dan jumlah anggota pada tahun 1989 diperkirakan sekitar 28.000 orang. Sejak tahun 1970-an, transmigrasi dari Jawa Barat juga membawa anggota GKP ke Sumatera Selatan yang membawa pengalaman hidup dalam masyarakat Muslim. Nah, dalam rangka transmigrasi dari Jawa Barat sejak tahun 1970-an, warga GKP juga pindah ke Sumatera bagian selatan. Pengalaman GKP dalam membangun gereja di tengah masyarakat mayoritas Muslim menjadi modal berharga bagi terbentuknya GKSBS. Umat GKP membawa pengalaman berharga berupa ketahanan dan kemandirian yang telah ditempa selama bertahun-tahun dalam menghadapi tantangan penginjilan. Di lingkungan yang
sulit seperti tadi sudah dijelaskan. Mereka datang dengan bekal pengalaman hidup dalam masyarakat muslim yang kuat. Dan selama bertahun-tahun hampir tidak pernah mendapat bantuan dari luar. Dan tentu ini menjadi teladan bagi perkembangan GKSBS. Dari Nova Zembla rohani hingga menjadi gereja yang mandiri dan berkembang pesat. Kisah Gereja Kristen Pasundan atau GKP adalah bukti nyata ketahanan iman dan adaptasi budaya yang luar biasa. Perjalanan panjang menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain, khususnya Gereja Kristen Sumatera bagian selatan, dalam menghadapi tantangan penginjilan di tengah keragaman budaya dan agama. Sekian video tentang GKP, Gereja Kristen Pasundan. Doa dan harapan kami adalah Gereja Kristen Pasundan tetap jaya, tetap kokoh, tetap kuat dalam bersaksi akan iman di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sekalipun minoritas, tapi keteladanan mampu menjadi penguat bagi gereja Kristen Sumatera bagian selatan dalam prosesnya bertumbuh. Dan tentu jemaat GKP yang turut berperan sebagai teladan penginjilan di tengah-tengah masyarakat muslim yang sekarang menjadi jemaat GKSBS, terus doakanlah kami GKSBS bisa mengikuti teladan perjuangan iman, perjuangan identitas sebagai pengikut Kristus. Seberapa banyak dan seberapa sulit pun tantangan itu, tentu dalam upaya menghargai budaya dan tradisi di mana gereja itu tumbuh. Tetap bersyukur, tetap percaya untuk GKP dan juga GKSBS. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka.